kelihatan lilin kecil. Hai, salam kenal. Namaku Dian. Welcome ke channelku Catatan Lilin Kecil. Oke, selamat tahun baru teman-teman. Udah lama aku nggak ngupload video. Jadi semoga kita sehat-sehat ya di tahun 2022 ini. Oke, di video kali ini kita akan belajar tutorial untuk menggunakan rumus Excel, index, dan match. Index dan match itu apa sih? Sebetulnya tujuannya itu sama seperti rumus VLOOKUP. Kalau teman-teman sudah tahu rumus VLOOKUP, itu sistemnya sama, hanya untuk rumus index plus match ini permudah kita atau menutupi kelemahan-kelemahan yang ada di rumus VLOOKUP. Saya kasih contoh ya di sini, misalnya ada data pembelian, kemudian juga ada data buku bank. Jadi saya sama mau merekap nih. Untuk data pembelian saya dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 7 September, itu kan saya ada beli banyak barang nih misalnya. Nah, ada pembayaran melalui kas, ada pembayaran melalui bank. Oke, di sini saya mau buat untuk pengeluaran yang dari bank itu totalnya berapa sih? Rinciannya tuh apa aja khusus yang bank. Saya mau buat di tabel khusus ini. Jadi saya nggak ngotak-ngatik tabel yang daftar pembelian, tapi saya mau buat tabel tersendiri untuk buku banknya. Oke, caranya gimana? Ya, kalau cara manualnya gini, saya filter dulu, kemudian saya tinggal filter di kolom G, kolom pembayaran itu yang bank. Oke, inilah daftar pembelian kita yang menggunakan pembayaran bank. Saya blok ya kode transaksinya. Nah, saya copy di sini di kode transaksi. Nah, dari sini kalau rumus VLOOKUP, misalnya saya mau dapetin tanggal pengeluarannya. Ya, sebetulnya tinggal kita copy aja sih masing-masing ini yang warna kuning, kita blok satu-satu gitu ya. Copy, kemudian kita paste ke sini. Tapi kan kalau ini cara lama nih. Gimana kalau misalnya data kita tuh tambah terus-menerus? Misal di sini saya mau nambah data kita, kode transaksinya kode kita 132. Tanggal pembayaran misalnya tanggal 10 bulan 9 2022. Aku beli apa ya? Kertas A4 misalnya. Kuantitasnya 100 buah, harganya misalnya 16.000, dapat kembali aja langsung kita kaliin. Terus saya bayar lewat bank gitu. Nah, kita harus copy lagi nih satu-satu. Kita copy lagi ke bawahnya. Itu kalau cara manual. Gimana cara cepatnya atau otomatisnya? Jadi setiap ada data penambahan di sini, data kita itu langsung di data buku bank ini itu langsung terupdate. Nah, caranya adalah di sini kita belajar dulu untuk rumus VLOOKUP. Kalau di rumus VLOOKUP itu sistemnya seperti ini. Kita kan sudah dapat nih kode-kode transaksinya. Kode ini atau kolom ini yang akan kita jadi acuan itu nggak boleh ada data yang isinya tuh sama. Tiap isi sel itu bedanya, datanya beda-beda. Kali ini kan 124, 125, 131, beda ya. Rumus VLOOKUP itu seperti ini, sama dengan VLOOKUP lookup value. Lookup value itu berarti data yang kita jadiin acuan tuh apa ya, ini kode transaksi, kemudian titik 2, tabel array itu tabel dari tabel mana, sumber tabel yang mana, sumber tabel yang ini ya, daftar pembelian, kita blok dari kolom pertama, kolom A sampai G.
Di sini syaratnya adalah, kalau rumus VLOOKUP ya, syaratnya adalah lookup value-nya itu yang kita 124, kita 125 itu harus di kolom paling depan. Kolom paling depan dari tabel array kita. Di sini kan kalau kita cek berarti untuk yang kode transaksi itu kolomnya di kolom pertama ini. Nah, kemudian kita kunci ya, kita F4, kita titik 2. Kolom indeks itu adalah kolom keberapa yang mau kita ambil datanya. Pencocokannya misal di sini tanggal pengeluaran nih judul kolom kita. Berarti tanggal pengeluaran itu atau tanggal pembelian kita itu di kolom kedua. Taunya di mana kolom kedua? Ini kan kolom pertama. A kolom pertama, B kolom kedua, C kolom ketiga, dan seterusnya. Oke. Kita tinggal ketikkan 2 gitu. Titik 2 false. False itu berarti exact match. Harus isinya itu sama. Kalau sudah, pilih false, tutup kurung, enter. Oke, kita tinggal copy ke bawah. Dapat deh. Jadi benar ya, di kode transaksi kita 127 itu pembeliannya itu di tanggal 9 bulan 7 2022. Begitu juga kalau misalnya saya mau tahu kolom total. Kolom total itu kita sesuaikan aja sama seperti yang tadi, VLOOKUP. Kemudian pakai acuan yang sama, kita 124 itu kode transaksi. Kemudian titik 2 kita blok kembali kolom yang sebelumnya, yaitu kolom daftar pembelian. F4 kita kunci, ketik F4, kemudian titik koma, kemudian di sini kita pilih kolom index number. Kolom total itu di kolom yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, di kolom 6 ya, berarti kita ketik nomor 6. Kemudian titik 2 pilih yang false, enter. Oke, jadi kita tahu pengeluaran kita yang menggunakan pembayaran bank itu ada 18 juta, sehingga total saldo kita, total pengeluaran, atau enggak saldo akhir nih, saldo awal bank kita itu ada 40 juta misalnya gitu ya. Doang 40 juta di bank itu ya, 40 juta dikurang 18 juta 40.000. Aduh, beli ATK aja banyak banget. Ya, saldo akhir kita 21 juta 960. Oke, itu pakai metode VLOOKUP. Jadi di sini sama dengan VLOOKUP. Nah, ada cara lain nggak Kak? Kalau cara lain yang selain VLOOKUP gitu. Kan tadi syarat VLOOKUP itu kode transaksi kita itu harus letaknya itu di kolom pertama di tabel array yang kita pilih. Kalau misalnya kode transaksi kita itu lokasinya itu bukan di paling depan baris, misalnya nih saya tambahkan atau saya ganti, misalnya tabel kita itu kode transaksi itu setelah tanggal pembelian nih ya, misalnya wah langsung NA semua ya. Bentar. Ini saya hapus dulu. Jadi saya pindah di paling depan untuk yang tanggal belinya. Jadi tanggal beli dulu, kemudian kode transaksi, nama barang, kuantitas, harga, total pembayaran. Oke, saya mau ngambil tanggal belinya ini dari kode transaksi 124 untuk dimasukin ke sini. Ingat, rumus VLOOKUP itu syaratnya adalah kode transaksi itu harus di depan di kolom paling depan. Sedangkan di kolom paling depan kita itu atau data yang mau kita ambil itu adalah
data yang di sebelah kiri kita, atau sebelah kirinya data acuan kita, lookup value kita ini ya, kita mau ambil di sini. Dia letaknya itu bukan di kolom C, kolom D, atau setelah kolom B. Caranya gimana? Caranya adalah kita pakai rumus index match. Kita harus mengerti dulu rumus index itu apa. Index plus match ya, itu dua rumus yang berbeda, tapi kita kombinasikan. Nah, rumus index itu adalah rumus kalau misalnya indeks itu gimana ya jelasinnya? Referensi, ya, rumus untuk referensi. Misalnya saya langsung kasih contoh aja ya prakteknya. Misal di sini saya sama dengan indeks. Sama dengan indeks itu array. Array itu tabel. Misalnya di sini saya fokus di tabel B, row number itu row keberapa. Misalnya saya di sini mau ngambil yang kita 125, row kita 125 itu dari 1, 2, 3, row ketiga itu. Nah, kolom number itu berarti kolom nomor berapa. Kebetulan kan yang saya blok itu hanya satu kolom, jadi ini nggak perlu diisi gitu. Tapi kalau kalian mau ngisi satu, itu juga nggak apa-apa, satu kolom. Nah, hasilnya adalah kita 125 gitu. Intinya itu kita di sini hanya mengcopy paste dari data yang kita sudah tentukan, row keberapa, kolom keberapa. Tujuan indeks itu hanya itu. Sebetulnya itu apa kak, kalian rumus indeks seperti ya mudah aja, saya tinggal copy. Misalnya saya mau dari tabel ini yang di baris ketiga itu saya copy, terus saya paste gitu kan. Itu aja, semudah itu indeks. Cuman kita copy-nya itu berdasarkan data yang sudah kita pilih, yaitu di kolom ketiga, di baris ketiga dari yang data kita blok, kolom pertama. Gitu. Itu rumus indeks. Misalnya saya mau ambil data kotak pensil, copy paste kotak pensil nih di sini, tapi pakai rumus. Caranya gimana? Oke. Sama dengan indeks. Saya blok nih, kolomnya misalnya nih ya, dari blok 2 ini, titik 2, row numbernya kan kotak pensil di baris ketiga row, 1, 2, 3, 3. Kolom, karena kita bloknya ada 2 kolom pertama dan kolom kedua, sedangkan kotak pensil itu datanya di kolom kedua, berarti kita pilih kolom kedua, 2. Udah, tutup kurung. Hasilnya kotak pensil. Itu rumus indeks. Nah, sekarang rumus indeks itu kan kita nentuin baris ketiga, kolom kedua, itu kita tentuin manual, kita ngitung sendiri. 1, 2, 3 gitu kan. Kita tentuin sendiri itu baris keberapa, kita hitung sendiri. Kita kombinasikan dengan match. Rumus match itu apakah? Rumus match itu mencocokkan rumusnya itu. Jadi di sini ya rumus match itu, misalnya di sini ini rumus indeks. Sekarang kita coba di rumus match. Nah, kalau indeks tadi kan kita nentuin sendiri tuh, dia di baris keberapa tuh data yang mau kita ambil. Rumus match itu kita ada datanya, kita mau tahu itu di baris keberapa. Di sini jadi sama dengan match. Aku mau cari lookup value. Lookup value itu data yang kita cari. Aku mau cari kotak pensil. Itu tuh lokasinya di mana? Kebalikannya, kalau tadi kita tahu lokasinya, kita sebagai user tahu lokasinya, kita mau copy paste data yang sudah kita ketahui. Misalnya aku mau ngambil
di kolom ketiga. Tuh. Kalau di rumus match itu saya mau tahu data saya ini di baris keberapa. Jadi biarkan Excel yang menentukan. Jadi rumus match lookup value, misalnya saya mau cari kotak pensil, tabel array-nya langsung saya blok aja di tabel ini. Kemudian titik 2 match type, pilih yang exact match. Oke. Nah, di sini dia kasih tahu kotak pensil itu dari tabel yang kamu blok tadi, itu lokasinya itu ada di baris ketiga. Jadi kalau di sini kita input sendiri manual, ini ya, rumus row number itu 3, kita ngitung sendiri tadi. Tapi kalau misalnya di rumus match itu kita dikasih tahu sama si Excel-nya. Dari data kotak pensil ini dia ada di baris ketiga. Oke. Ini untuk mengetahui dulu sebelum kita pakai rumus kombinasi index plus match untuk menggantikan rumus VLOOKUP. Oke, kalau di sini sudah paham, kita langsung terapin untuk rumus index plus match. Caranya adalah langsung ya kita ke tabel ini. Dari tanggal pengeluaran saya itu mau ambil data ini. Tapi yang saya jadi acuin adalah data kode transaksi. Oke, kalau gitu sama dengan indeks. Indeks itu adalah hasil dari data yang mau kita cari. Ingat ya di sini, kalau indeks itu hasilnya itu adalah hasil data dari rumus yang sudah kita tentukan tadi. Jadi yang kita blok adalah array-nya itu kolom tanggal, karena yang kita mau itu hasil di kolom L, yaitu tanggal pengeluaran atau tanggal kita beli. Kemudian titik 2, row keberapa. Nah, di sini kita pakai rumus match. Kita pakai rumus match untuk mengetahui di kolom keberapa sih. Match lookup value. Kan kita mau tahu yang sebaris sama misalnya dari yang sebaris sama kita 124 itu kan tanggal 10 bulan 2 2022. Jadi kita intinya hanya mau tahu data yang sebaris itu di mana sih, di baris keberapa gitu. Match value, lookup value itu berarti kita mau cari kita 124 itu datanya dari tabel ini. Kita blok, kita F4 biar kita bisa tarik ke bawah ya. Ini tadi juga F4. Oke. Titik 2 exact match. Tutup kurung. Enter. Dapat hasilnya. Jadi untuk kode transaksi 124 nih itu di baris kedua. Yang mana baris kedua untuk kolom A itu tanggal 10 bulan 2 2022. Saya ulangi ya. Sama dengan indeks, array-nya itu adalah hasil yang kita inginkan, berarti tanggal. Kemudian kita F4, kita kunci. Row keberapa, biarkan Excel yang hitung row keberapa. Pakai rumus match lookup value titik 2, kita blok. Nih, sorry yang ini harusnya saya F4. Oke. Exact match. Tutup kurung 2 kali. Bentar. Oke, sama deh. Gitu. Ini opsi kalau kita pakai rumus index match. Karena apa? Emang kelihatannya lebih susah kan, lebih kok ribet kak ya. Ya ini kalau misalnya data kalian itu
kata kunci data kalian itu terletak di sebelum kata kunci kita atau di sebelum kode transaksi ini. Kalau misalnya kalian mau ngisi kolom total, itu ya dua cara. Kalau mau pakai rumus value bisa. Kenapa bisa? Rumus VLOOKUP bisa ya karena kode transaksinya, karena data total itu letaknya setelah kolom B atau setelah kode transaksi yang kita jadiin acuan. Jadi di sini saya juga bisa pakai rumus index match, sama juga index. Kemudian saya mau ngambil data yang total, berarti saya blok kolom total. Titik 2, kemudian row number ya kita pakai rumus match. Kita lookup value dulu, kemudian di sini kita blok F4, kemudian exact match, kemudian tutup kurung. Hasilnya akan sama kalau misalnya saya pakai rumus VLOOKUP. Misalnya di sini VLOOKUP, saya cari data lookup value, kita blok tabelnya ini ya, sampai kolom total aja karena saya hanya butuh data total. Kita kunci F4, kemudian saya hitung 1, 2, 3, 4, 5 di kolom kelima. Kemudian false. Sama ya hasilnya, sama Paul. Itu pilihan kalian kalau misal data kalian itu letaknya di setelah kata kunci ya. Kalau saya pribadi ya saya pakai data VLOOKUP aja rumus VLOOKUP aja lebih mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya data kalian itu lokasinya di samping kata kunci kalian, ya saya pakai rumus indeks mau nggak mau ya, kecuali kalian mau kalau aku pusing dengan rumus index match kak, ya udah kalau gitu ya tak sama denganin aja nih tanggalnya di sini. Nih, terus saya pakai rumus VLOOKUP gitu kan ya. Kita blok tok sampai di data ini, data J ini. Data yang itu tadi. Ya kan dia yang penting setelah kolom lookup value gitu kan. Ya kolom berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini loh. Biasanya di sini loh. Dikasih tahu ini kolom berapa, kolom 9 gitu. 4 terus 9 terus sorry saya kelewatan depannya, lookup value-nya belum tak blok. Ini ya kolom kita, kemudian titik 2. Tuh. Ini misalnya untuk kolom tanggal tadi ya. Sorry ini datanya bentuknya saya edit dulu. Sama ya. Gitu. Tapi ya kelemahannya kan jadinya tabel kita berantakan ya kalau sama dengan terus sampai ujung. Ya jadi ya data kita berantakan gitu. Tapi ya kalau misalnya untuk orek-orekan kalian aja ya nggak apa-apa sih. Oke. Sekian. Nah, Kak, ini datanya untuk apa sih yang samping ini? 2, 1, 2, 4. Ini untuk apa sih Kak datanya? Oke, aku buat tambahan nih. Bukan untuk ini rumus index match versi level up gitu, versi level up. Level up itu di sini itu gunanya adalah kan tadi saya untuk pengisian kode transaksi, kita buka di file yang satunya aja ya. Ini masih kosong ya. Nih, saya kan untuk copy untuk pembayaran yang bank, tadi kan saya filter dulu. Filter, kemudian di sini saya pilih bank. Terus di sini saya copy gitu kan. Saya copy terus bayar saya paste di sini gitu kan. Itu kan cara manual. Tapi kalau misalnya data kita terus
bertambah. Misalnya di sini ada data baru 1 2 3, aku beli misalnya tanggal 10 bulan 9 2022 aku beli stiker. Aku beli stiker 1000 buah ya, harganya 4000. Waduh, 400 aja deh, kok mahal banget gitu ya. Pakai bank. Saya kopi ke sini manual lagi. Ada nggak Kak caranya tuh biar semuanya itu data di kolom ini tuh otomatis? Ada. Caranya ada, nanti akan saya buat videonya. Misal gimana sih Kak caranya? Oke, saya buatkan, maksudnya tuh gini loh. Selain cara yang tadi ya, caranya adalah saya pakai rumus ini. Lumayan panjang rumusnya gitu kan. Saya juga pakai rumus yang ini juga. Jadi misalnya di sini saya ada mau nambah data nih. Saya mau nambah tadi pembelian kita 132 baris 9 kolom tanggal 9 bulan 9 2022 beli stiker. Harganya 400. Enggak, kuantitas 900, harganya 500 misalnya gitu. Lewat bank. Nah, biar kita nggak copy manual seperti tadi, saya ada buat rumus di sini. Jadi kita langsung copyin rumus kita ke sini. Gitu. Ini juga di copy. Nah, langsung keisi ya, baris ke-6-nya langsung keisi gitu. Begitu juga nanti misalnya ada data lagi, kita 13133 tanggal 10 bulan 9 2022 beli kotak pensil lagi. Aku beli kotak pensil lagi 900 buah, harganya misalnya 17.000. Aku beli lewat bank juga. Otomatis terisi. Caranya gimana? Yuk, klik video di atas untuk rumus index yang advance. Tapi sebelum kita belajar ke video itu, harap untuk pahami dulu rumus yang tadi, yang rumus yang ini. Sekian video kali ini, semoga sehat selalu. Bye bye, semoga berguna. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like dan subscribe channel ini jika video ini membantu Anda. Terbuka untuk ide tutorial dan saran video selanjutnya. Tulis di kolom komentar ya. See you!